Hai, selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Okay, I just barely woke up this morning. When I woke up this morning, I was pondering about my YouTube content and came up into my mind about a question that one of my student asked me yesterday. Oke, jadi dia punya pertanyaan yang mana pertanyaannya sederhana mengenai pronouns. Mengapa ada kata pertanyaannya, Pak, apa itu thou, thy, and thee? Kemudian saya menjelaskan banyak hal sama dia di WhatsApp dan kemudian dia memahaminya dengan cepat. Oke, kemudian timbul sewaktu saya bangun di pagi hari dan kemudian saya berdoa. Oke, setelah saya berdoa saya memetik hasil kebun saya yaitu cabai saya. Karena cuaca begitu terang, jadi saya sambil memetik cabai, saya berjemur supaya lebih sehat, tulang saya lebih sehat dan kulit saya juga lebih sehat. Nah, sambil saya memetik cabai di kebun samping rumah saya memikirkan sesuatu. Saya bukan memikir sih sebenarnya. I was pondering maksudnya saya sedang merenungkan sesuatu hal yang mana yang saya renungkan itu adalah pertanyaan dari murid saya mengenai penggunaan thou, thee, and thy. Oke. Dan kemudian saya berpikir keras. I thought very hard about how can I use these pronouns on my YouTube channel. Okay, and I reflect about the way I was teaching in the class. Okay, I was flashback about my student concern that I have found while I was teaching in the class last term. Most of my students when they pray to God, they say you, your, and you refers to God. Buat saya itu nggak salah sebenarnya. Itu benar. Oke. Tapi akan lebih baik kalau kita sewaktu berdoa, akan lebih baik sewaktu kita berdoa, kita menggunakan kata ganti orang, khususnya untuk nama Tuhan, itu dengan menggunakan kata thou, thy, and thee. Nah, kata ini berasal dari bahasa Inggris kuno, bahasa Inggris lama, yang dimana karena adanya perubahan atau revolusi, bahasa Inggris yang lama diubah menjadi modern, sehingga kata thou, thee, and thee, and thy, direvolusi, menjadi kata you sebagai subjek, your sebagai possessive pronouns, atau dalam bahasa Indonesianya sebagai kepunyaan dari
you yang subjek, kemudian sub objeknya adalah you juga, yang dimana formnya, bentuknya masih tetap sama. Oke, dalam konten ini saya ingin sekali mengajarkan bagaimana kita berdoa, dengan menggunakan kata thou, thee, and thy untuk merujuk pada atau untuk menggantikan nama Tuhan. Instead of using you, your, and you. So because when you use you, your, and you in your praying, it's totally not wrong. It's totally not wrong. You can say that though, or you can say that too. Because for me, if we pray to God, no matter languages or the words you are using to communicate to God, as long as you pray sincerely, God will hear our prayers. But in this content, especially my content right now, I'm going to teach you about these pronouns. The pronouns of thou, thy, and thee in a prayer. So I prepare using the Old English. Saya lebih prefer menggunakan Old English untuk menggantikan nama Tuhan. Nah, sekarang saya berbicara agak temponya agak pelan supaya kalian lebih memahaminya, mudah untuk memahaminya, dan sehingga kalian bisa berlatih di rumah juga. Hold on, sebelum sampai situ. Jadi sekarang saya akan mengajar kalian bagaimana berdoa yang dimana sering sekali kita lakukan setiap harinya, yaitu doa makan. Jadi saya akan mengajarkan kalian bagaimana berdoa makan dengan menggunakan bahasa Inggris, dengan menggunakan kata ganti ini, yaitu thou, thee, and thy. Yang dimana ini kata ganti untuk nama Tuhan. Nah, jadi pertama sekali saya akan mengatakannya dalam bahasa Indonesia. Saya sudah menulisnya dalam bahasa Inggris sebenarnya, tapi saya akan terjemahkan buat kalian. Jadi saya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang dimana doa makan ini sangat sederhana dan mudah untuk kalian terapkan atau kalian coba untuk di rumah dan berlatih di rumah. Nah, jadi langkah pertama sewaktu kita berdoa, hal yang perlu pertama sekali kita ucapkan adalah menyebutkan nama Bapa kita yang di surga. Ya, sebelum saya masuk ke konten doa, isi dari doa tersebut, saya akan memberitahu kalian langkah-langkah berdoa, bagaimana langkah-langkah berdoa yang tepat, yang benar, seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yang ada di dalam Matius. Jadi sewaktu kita berdoa, kita akan mengucapkan nama, pertama sekali kita mengucapkan nama Bapa kita yang di surga, kemudian kita mengucap syukur untuk berkat yang Dia berikan. Berkat apapun itu yang kalian terima dari Tuhan kita. Setelah kalian mengucap syukur, langkah yang ketiga yaitu dengan memohon atau meminta apa yang kalian minta kepada Sang Pencipta
sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Oke. Dan langkah yang terakhir, langkah yang keempat, menutup doa kalian dengan mengatakan atau mengucapkan nama Yesus Kristus. Oke. Jadi ingat langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu mengucapkan nama Bapa kami yang di surga. Kemudian kalian langkah kedua, mengucap syukur untuk berkat yang kalian terima dari Tuhan. Kemudian langkah yang ketiga, memohon atau meminta berkat atau apapun kebutuhan yang kalian ingin minta kepada Tuhan atau Sang Pencipta kita. Kemudian yang keempat, menutup doa itu dengan mengucapkan nama Yesus Kristus. Oke. Nah, ini merupakan salah satu isi dari doa untuk makan. Saya sudah tulis di sini dalam bahasa Inggris. Oke. Bapa kami yang ada di surga. Maaf, saya menambahkan kata dear di sini. Bapa surgawi yang terkasih. Bapa surgawi kami yang terkasih. Ini kelemahan saya. Sewaktu saya menerjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, saya mengalami kesulitan. Oke. Saya ingin berusaha untuk menerjemahkannya tepat sesuai dengan konteks konten yang ada saya tulis atau yang sudah saya tulis ini. Okay. Our dear Heavenly Father, Bapa surgawi yang terkasih. You can say that. Itu artinya our dear Heavenly Father, yang artinya adalah Bapa surgawi yang terkasih. Bapa surgawi kami yang terkasih. I thank thee for the blessing that thou hast given to me for today. I thank thee, saya bersyukur kepadamu, for the blessing, untuk berkat-berkat, that thou hast given, yang kamu, jangan mengucapkan kata kamu, engkau lebih baik, lebih sopan kepada Sang Pencipta, okay? Karena itu menunjukkan gratitude, rasa syukur kita, yang engkau, that thou hast given to me, yang engkau sudah berikan atau telah berikan pada saya, for today, buat hari ini. Especially for the meals and water. Khususnya untuk makanan dan minuman. Especially for the meals and the water. Okay. I ask thee to bless. Saya memohon atau saya meminta kepadamu untuk memberkati. I ask thee to bless. Saya memohon kepadamu untuk memberkati the provided meals. The provided meals. The provided meal. Provide, menyediakan. Karena ini dalam bentuk passive voice. Okay. The provided meals yang artinya makanan yang sudah disediakan. Okay. Sama halnya sewaktu kalian mengatakan rumah tangga yang hancur, bahasa Inggrisnya adalah broken home. Jadi kita menggunakan past, kata kerjanya yang bentuk ketiga kita duluankan dulu, kemudian disertai dengan kata bendanya. Okay. Untuk menyatakan untuk menggunakan kata sifatnya maksud saya. Okay. I ask thee to bless the provided meals. Saya memohon, saya meminta kepadamu untuk memberkati makanan, the provided meals, makanan yang sudah tersedia atau makanan yang tersedia. So the meals can strengthen, sehingga atau supaya makanan tersebut
can strengthen, dapat memperkuat my body, British action, whatever you want, whatever action you want to pronounce is up to you. My body or my body, whatever. Okay, my body, you know my body, right? Tubuh saya to be healthy. Okay, so I asked you to bless the provided meals so the meals can strengthen my body to be healthy. Yang mana artinya, saya memohon kepadamu untuk memberkati makanan yang tersedia atau yang sudah disediakan, sehingga atau supaya makanan tersebut bisa menguatkan tubuh saya untuk menjadi sehat. I thank thee, okay? I thank thee for my mother who always cooks my meal. Saya bersyukur buat ibu saya. I thank thee, saya bersyukur kepadamu. Okay, saya bersyukur kepadamu atau saya bersyukur kepada engkau buat ibu saya, for my mother who always cooks my meals. Sorry, distracted sounds, suara yang mengganggu. Distracted sound, suara yang mengganggu. Oke, karena ini pagi hari jadi banyak orang yang hulu halang lewat dari depan rumah. Hulu halang maksudnya pass by from in front of my house. Okay, because at the front of my house is the main street that all the transportation can pass by. So it's okay. I'm so sorry for that. But back again to the topic. Okay. So I thank you for my mother who always cooks my meal. Saya bersyukur buat ibu saya yang selalu memasak makanan-makanan saya. And I pray, dan saya berdoa, and I pray in the name, di dalam nama, in the name, dalam nama, in the name of, dalam nama, Jesus Christ, Yesus Kristus. Amen. Oke, jadi dalam doa makan ini sudah terdapat 4 langkah yang saya ucapkan sebelumnya. Yang dimana saya mengucapkan nama Bapa kami di surga, our dear Heavenly Father. Okay, and then the second steps is I have expressed, saya sudah mengutarakan atau menyampaikan my gratitude, rasa syukur saya kepada Tuhan, yang dimana saya mengatakan I thank thee for the blessings that thou hast given to me. Oke, yang dimana saya telah mengatakan bahwa saya bersyukur untuk berkat yang telah kamu berikan pada saya hari ini. Especially for the meals and the water. Itu berkat yang lebih spesifik saya ucap syukur kepada Tuhan. Khususnya untuk makanan dan minuman yang telah tersedia. Oke. Kemudian langkah yang ketiga, the third step. Oke, I ask thee to bless the provided meals. Saya memohon atau saya meminta kepadamu atau kepada engkau untuk memberkati. I ask thee to bless the provided meals, untuk memberkati makanan yang tersedia. So the meals can strengthen my body to be healthy. Okay. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memohon atau meminta berkat kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Okay. Dan langkah yang masih langkah yang keempat, yang dimana saya juga lebih menekankan lagi bahwa karena yang memasak itu adalah ibu saya. Okay. Sebenarnya ibu saya sudah meninggal. Okay. Tetapi ini secara umum saya ajarkan buat kalian. Okay. I thank you for my mother. Okay. Kembali lagi. Sebelum saya menutup atau mengakhiri doa saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. I thank you for my mother who always cooks my meal. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan yang mana
Saya bersyukur kepada Tuhan buat ibu saya yang mana dia selalu memasak sarapan buat saya atau yang memasak makanan buat saya. Oke. Alasan mengapa saya mengatakan syukur ini setelah permohonan karena selain saya juga mengucapkan syukur kepada Tuhan, saya juga ingin bersyukur kepada ibu saya yang telah memasak makanan tersebut. Kalau itu namanya kita tahu diri. Sewaktu seseorang berbuat baik kepada kita, baik siapapun keluarga kita atau orang lain, kita mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kita ataupun melayani kita. Oke, jadi jangan lupa. Itu salah satu hal yang perlu kamu lakukan. Oke, dimanapun kamu berada dan siapapun orang itu, sewaktu orang tersebut berbuat baik kepadamu atau melakukan hal yang baik kepadamu, selalu ucapkan terima kasih. I thank you for your kindness. Okay, I thank you for your kindness. Saya mengucapkan terima kasih untuk kebaikanmu. Okay, especially if you eat in a restaurant or you fill your gas in the station gas, atau kamu mengisi minyak bensinmu di pom bensin dan kemudian abang atau kakak petugas pom bensin sudah selesai mengisi bahan bakar sepeda motormu atau mobilmu, don't forget to say thank you very much. Okay? Terima kasih banyak. Okay? Terima kasih banyak. Kalau saya berada di kampung, saya akan bilang itu dalam bahasa Batak, Maulia Tegodang. Maulia Tegodang amang. Kalau dia sudah tua, amang. Tapi kalau dia masih muda, sebaya, usianya sama seperti saya akan bilang, Maulia Te Ito. Yang dimana terima kasih saudaraku. Ito ditujukan kepada saudara perempuan. Oke. Dan kemudian yang langkah yang keempat, and I pray in the name of Jesus Christ. Oke. Ini langkah yang keempat, yaitu mengakhiri doa kita dengan mengucapkan nama Yesus Kristus. Nah, mengapa sewaktu kita mengakhiri doa kita, perlu sekali kita selalu mengucapkan nama Yesus Kristus? Karena kita bersyukur untuk Juru Selamat kita, yang dimana dia selain Tuhan dan selain Juru Selamat, dia juga merupakan Putra Allah yang sangat berjasa buat kehidupan kita. Karena adanya karena pengorbanannya dan karena adanya dia, kita semua manusia di bumi, dapat diselamatkan dari pelanggaran dan dosa-dosa kita. Sewaktu kita mau mengikutinya dan mengindahkan perkataannya. Suara becak, pedicat. Okay, sometimes I love editing my content on my video, but right now I don't want to edit my video. I just let it be. Saya biarkan aja because I love being natural and I love being who I am. Okay, most of the vlogger, they edit their video to make it perfect. But for me, I don't care about it, okay? Because my student is already coming, okay? Is already coming. So that's for today. That's for today about the prayer. I'm gonna type it to you about the prayers, the text of the prayers that I have mentioned to you, so you can practice at home and you can learn how to use thou, thee, and thou when you pray. Have a good day, and we'll see you again in the next content. Okay, bye-bye.